lama waktu proyek. Nah, dari dua grafik ini, dari dua garis ini, maka akan muncul ini nih, kalau kita tarik lagi gambarnya, ini yang namanya total biaya proyek. Nah, total biaya proyek ini dia akan ada titik terendahnya yang di sini. Ini itu titik terendahnya. Nah, inilah biaya minimum. Biaya minimum dari proyek atau waktu proyek yang optimalnya di sini. Nah, ini kan bisa dilihat di sini kan. Ini kan sumbu Y-nya adalah biaya, sumbu X-nya adalah waktu. Kalau waktunya kita di sini misalkan, maka biayanya kan di sini kan. Nah, tapi kalau waktunya misalkan kita percepat di sini, maka biayanya di sini. Nah, kan jadi lebih besar. Nah, maka kalau waktu yang optimalnya dengan biaya yang paling minimum adalah yang di titik ini, di titik terendahnya. Nah, ini kalau gambarnya benar, ini sebenarnya munculnya di sini nih, di pertemuannya. Kalau gambarnya benar. Nah, itu grafik waktu biaya. Nah, ini juga udah kemarin dibahas di materi sesi 13, ada komponen waktu. Kalau di crashing project itu ada dua komponen waktu. Pertama adalah waktu normal dan waktu akselerasi. Dan dari waktu normal dan waktu akselerasi, maka kita bisa dapat yang namanya total waktu akselerasi. Total waktu akselerasi itu adalah waktu normal dikurangi waktu akselerasi. Jadi waktu normal atau normal time atau WN gitu kan, WN itu pasti lebih besar daripada WA. Lebih besar sama dengan nah, itu komponen waktu. Sedangkan komponen biaya, di sini ada biaya normal. Ada biaya normal, ada biaya akselerasi. Nah, dari dua biaya itu kita bisa dapat total biaya akselerasi. Total biaya akselerasi itu adalah biaya akselerasi dikurangi biaya normal. Jadi kebalikannya dari waktu ya, kalau untuk mendapatkan yang totalnya ini. Yang di sini pasti biaya akselerasi itu lebih besar sama dengan dari biaya normal. Nah, di dalam komponen biaya sendiri ada satu lagi, yaitu namanya biaya akselerasi per unit waktu atau disebutnya slope. Cara memperoleh slope atau cara memperoleh total biaya akselerasi per unit waktu itu dengan menggunakan waktu. Nah, jadi yang tadi kita dapatkan, ini ada total biaya akselerasi dibagi dengan total waktu akselerasi. Yang ini tadi itu dari komponen waktu ini. Ini kan dari komponen waktu. Dari komponen waktu. Yang ini dari komponen biaya. Nah, nanti kita dapat tuh total biayanya. Ya, contoh ya, misal di sini waktu normalnya misalkan 10. Waktu akselerasinya misalkan 5, maka kan total waktu akselerasinya adalah 10 kurang 5, berarti 5, jangan 5 deh, misalkan 6, misalkan 6, berarti di sini kan 4. Nah, 10 kurang 6 jadinya 4. Nah, biaya akselerasinya berapa? Total biaya akselerasinya bagaimana? Kita lihat dulu sekarang biaya normalnya misalkan misalkan 1 juta. Terus biaya akselerasinya misalkan 1,5 juta. Nah, berarti kan total biaya akselerasinya 1,5 juta dikurangi dengan 1 juta, berarti kan 0,5 juta.
Jadi 0,5 juta. Nah, kemudian dari untuk yang biaya akselerasi per unit waktunya, berarti ini kan 0,5 juta dibagi dengan tadi total waktu akselerasinya kan 4 kan, 4. Nah, tergantung nanti waktunya, misalkan kita anggap aja tadi yang di waktu itu misalkan dalam satuan hari misalkan. Berarti kan ini hari. Ya berarti tinggal 0,5 bagi 4 aja. Nah, itu dapatnya. Nah, berarti di sini dapatnya kan 0,125 juta per hari. Nah, gitu loh. Per hari dapatnya. Nah, itu untuk komponen waktu dan biaya. Nah, dari grafik waktu dan biaya juga itu akan muncul yang namanya linearitas dari waktu dan biaya. Nah, di sini bisa digambarkan nantinya grafik linear dari waktu dan biaya. Ini kan waktu normal yang tadi saya bilang kan, kalau untuk waktu WN itu pasti lebih besar atau sama dengan dari WA. Nah, ini WN, misalkan tadi yang kita tentukan misalkan ini 10, nah, terus kemudian ini 6 misalkan. Ini 6. Berarti kan ada selisihnya 4 kan di sini kan. Ada selisihnya nih di sininya adalah 4. Nah, sedangkan biaya normal misalkan kalau di sini kan BN itu pasti lebih BA lebih kecil, lebih besar atau sama dengan dari BN. Nah, biaya normalnya tadi misalkan 1 juta. Nah, biaya akselerasinya di sini 1,5 juta. Berarti kan ada selisih di sini, jadinya 0,5 juta. Nah, inilah yang bisa kita kurangi nih. Jadinya di sini ini aktivitas akselerasi, ini aktivitas normal. Maka kan kalau dibagi 4, ini kan ada 4 nih, waktunya ada 4. Maka ini 1, 2, 1, 2, 1, 6, ini 7 misalkan, ini 7, ini 8, ini 9, nah ini 10. Jadi kalau kita kurangi, kita akselerasi sebanyak 1 hari, maka biayanya akan ada di sini gitu. Kalau 2 hari akan ada di sini, tapi maksimalnya adalah 4 hari kita bisa akselerasi. Nah, gitu ya. Nah, untuk langkah crashing project, yang pertama kita gambar dulu jaringannya. Setelah itu kita hitung total waktu akselerasi, total biaya akselerasi, dan biaya akselerasi per unit waktu atau slope. Untuk semua kejadiannya, untuk semua aktivitas. Setelah itu langkah ketiga adalah kita tentukan garis edar kritis dan lamanya waktu proyek. Ini pakai CPM ya. Yang langkah nomor 3 itu pakai CPM. Yang langkah keempat adalah kita pilih aktivitas pada garis edar kritis yang memiliki biaya akselerasi minimal. Dan kita kurangi waktu aktivitas tersebut semaksimal mungkin. Jadi dia punya berapa total waktu akselerasinya dia punya berapa. Nah, itu kita semaksimal mungkin selama masih memenuhi waktu yang ditentukan. Nah, yang kelima, kita perbarui waktu semua kegiatan. Jadi setelah kita kurangi waktunya, kita balik lagi nih ke sini nih. Nah, balik lagi ke nomor 3.
Karena dengan waktu yang udah baru tapi ya, balik ke CPM tapi dengan waktu yang sudah dikurangi, dengan waktu aktivitas yang sudah dikurangi. Kita mau ngecek sebenarnya, balik lagi ke langkah ketiga, kita mau cek apakah garis edarnya masih sama atau sudah berubah. Nah, kalau misalkan waktu yang ditentukannya sudah tercapai, ya kita nggak perlu balik lagi. Kita nggak perlu balik lagi ke langkah 3, tapi kita stop. Nah, ada beberapa catatan di langkah crashing project. Yang pertama, jika hanya ada satu jalur kritis, maka pilihlah aktivitas yang masih bisa dilakukan crash. Jadi setelah kita melakukan crash di satu aktivitas dan itu belum tercapai waktu yang diinginkannya, maka kita cari lagi aktivitas yang lainnya. Kemudian yang B, mempunyai biaya crash terkecil per satuan waktu. Intinya gitu dulu. Jadi lihat aktivitas yang berada di jalur kritis atau di garis edar kritis. Kemudian dia punya biaya per satuan waktu yang terendah. Nah, kalau ada lebih dari satu jalur kritis, maka kita pilih aktivitas yang masih bisa dilakukan crash, tapi bukan di jalur yang sama, di jalur yang lain. Dan dilihat sama juga, dia total, dia biaya persatuan waktunya juga terkecil. Biaya akselerasi persatuan waktunya juga yang terkecil juga. Bedanya cuma itu doang, kalau dia hanya ada satu jalur kritis, maka ya kita pilihnya aktivitas yang di jalur kritis tersebut. Tapi kalau ada lebih dari satu jalur kritis, maka kita bisa pilih di jalur yang lain. Tapi tetap catatannya, biaya akselerasi persatuan waktunya itu harus yang paling rendah. Nah, itu catatannya. Nah, kita masuk ke contoh crashing project. Nah, ini adalah ada aktivitasnya 1, 2, 2, 3. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, nah ada 6. Ada 6 aktivitas di sini. Di mana masing-masing aktivitasnya sudah diberikan waktu normal dan waktu crash-nya dalam satuan minggu. Nah, selain itu, ada biaya normal dan ada biaya crash-nya. Nah, misalkan, dari tabel tersebut, kita diminta menentukan biaya tambahan jika diinginkan proyeknya selesai dalam waktu 22 minggu. Kita kan belum tahu ini waktu proyeknya berapa. Total waktu proyeknya berapa, kan berarti kita hitung dulu kan. Kita hitung dulu dengan cara CPM. Nah, dari komponen waktu ini kan tadi itu kita bisa hitung kan, ini kan. Dari waktu normal dan waktu crash, kita bisa hitung yang namanya total waktu akselerasi atau total waktu crash. Total waktu akselerasi misalkan ya, total waktu akselerasi yang aktivitas 1 lah misalkan. Itu kan berarti waktu normal dikurangi dengan waktu crash-nya. Jadi 9 kurangi 4, berarti kan 5. Nah, ini kan kalau di sini, ini kan ada 5 nih kan. Ini 5, ini 3 kurangi 2, ini 1, ini 3 kurang 2, 1, ini 3 kurang 1, 2, 6 kurangi 3, ini 3, 9 kurang 5, ini 4. Nah, begitupun juga dengan komponen biaya ini, biaya normal dan biaya crash, kita bisa dapat total biaya akselerasi. Misalkan ini yang 1, aktivitas 1, kita dapatnya berarti biaya crash dikurangi dengan biaya normal, 8.000 dikurangi 3.000, berarti kan 5.000. Nah,
Nah, berarti ini dari sini aja udah 5.000. Nah, ini 3.500 kurang 1.000 berarti 2.500. Ini 3.000. Yang ini 4.000. Yang ini 4.500. Yang ini berapa nih? 7.000. Nah, kemudian kita hitung juga total biaya akselerasi per satuan waktu. Nah, caranya adalah ini. Ini kan total biaya akselerasi yang dibagi dengan total waktu akselerasi. Ya Allah, hujannya gede banget. Nah, jadinya slope-nya ya, ini slope-nya saya terus sini aja ya. Slope-nya berarti slope yang pertama adalah 5.000 dibagi 5, berarti kan 1.000. Nah, kemudian yang aktivitas kedua 2.500 dibagi 1, berarti kan tetap 2.500. Kemudian yang ketiga, aktivitas 3, 3.000 dibagi 1 ya 3.000. Kemudian yang keempat 4.000 dibagi 2 berarti dia 2.000. Yang kelima 4.500 dibagi 3 adalah 1.500. Kemudian yang selanjutnya yang ke-6 7.500 dibagi 4 berapa tuh? 7.000 dibagi 4 1.250 ya. 3.500 enggak 1.750. Nah, 1.750. Nah, udah. Nah, anggaplah ini semua berada di jalur kritis. Nah, berarti kan kalau kita mau melakukan akselerasi, kita pilih aktivitas yang punya slope-nya paling kecil. Yang paling kecil kan ada 1.000, 2.500, 3.000, 2.000, 1.500 dan 1.750. Yang paling kecil kan 1.000. Maka ini nanti yang pertama kali kita akselerasi itu yang aktivitas 1 dengan biayanya 1.000, biaya akselerasi persatuan waktunya 1.000 dan total waktu akselerasi yang bisa digunakan 5. Nah, udah itu. Nah, kita lihat ya, caranya kita gambarkan jaringannya, ternyata dapatnya begini. Dapatnya gambar jaringannya. 1, 2, ini kan dari sini bikinnya nih. 1, 2, 2, 3. Jadi dari 1 ke 2, dari 2 ini mecah, ada 2 ke 3, ada 2 ke 4. Nih, misalkan saya bikinin aja nih, ini 1 ke 2. Nah, kan gitu. Dari 2 dia mecah kan, 2 ke 3, 2 ke 4. 2 ke 4. Nah, dari 4 ke 5, dari 3 ke 5, 4 ke 5. Jadi dia jadi 1 lagi kan. Nah, kemudian dari 5 ke 6. Nah, udah. Nah, ginilah gambarnya. Gambar jaringannya. Nah, dapatnya di sini. Nah, kita pakaiin waktunya, yang kita masukin waktu normalnya dulu ya. Waktu normalnya. Nah, setelah itu ini kita tentukan dulu, kita hitung total waktu akselerasi yang tadi kita sebenarnya udah kita buat tadi. Nah, ini waktunya, ini kan tadi total waktu crash atau total waktu akselerasinya yang tadi ini. Yang kita hitung ini. Nah, ini. Yang ini adalah total biaya crash. Yang ini slope. Sudah kita hitung semua. Nah, ini kan. Nah, sampai langkah kedua. Sampai langkah kedua ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya nggak?
Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke, langkah ketiganya kita pakai cara CPM. Nah, pakai cara CPM, ya semoga masih ingat ya, kalau agak-agak lupa, ya buka aja materi ke-7 kalau nggak salah itu. Nah, ini kita tentukan dulu ini ES-nya. Early start, ES12. ES12 kan pasti ini kan, pasti 0 kan. EF12 ini kan, tambahin waktunya kan 9. Dah, nggak kelihatan. Ini di sini aja deh. Jadi ES12 itu sama dengan 0, EF12 sama dengan 9. Terus yang 23 ini kita ke bawah aja, berarti ES23 itu sama dengan yang di sini kan berhentinya 9 nih. Nah, ini berhentinya 9. Berarti ini 9. EF23-nya sama dengan 9 tambahin 3, 12. Berarti ini kan 12. Nah, 12, kemudian ini yang 35, ES35 sama dengan kan 12. EF35-nya 12 tambah 3, 15. Nah, ini 15, yang dari bawah 15. Kita nggak bisa ngitung dulu yang 56, karena ada yang dari atas nih, dari 4 ke 5. Nah, berarti kan kita hitung dulu nih yang 2 ke 4. Nah, 2 ke 4, ES24 sama dengan kan di sini 9. Berarti ini 9. EF24-nya 9 tambah 3, 12. Berarti ini 12. Nah, ini yang 45, berarti ES45 sama dengan 12. EF45-nya sama dengan 12 tambah 6, 18. Nah, berarti ada ini. Nah, CPM kalau yang perhitungan maju, berarti kita pilih kalau ada 2 gini, kita pilih yang paling besar. Berarti yang 18 kita pilih. Maka ini ES56, 18, EF56, 18 tambah 9, 27. Jadi 27. Berarti kita udah tahu nih sebenarnya nih, total waktu proyek yang kita punya adalah 27. Tadi kan dimintanya 22. 22, berarti kita harus akselerasi atau kita harus crash sebanyak 5 satuan waktu. Satuan waktunya di sini minggu. Berarti kita crash sebanyak 5 minggu. Nggak jadi masuk. Nah, ini kan baru yang perhitungan majunya atau yang forward pace, yang backward pace-nya kan belum. Nah, backward pace-nya kita tentukan dari sini juga. Ini berarti ini LF56-nya sama dengan kan hanya satu, ini 27 aja kan. Ya udah 27. 27 kita mundur jadi LS56, 27 kurangi 9, 18. Nah, dah. Oh, ini warnanya aja nih saya bedain biar nantinya biar nggak sama ES. Entar dulu. Ini kan udah, ya nggak bingung. Warnanya ini biru ini. Berarti LF56-nya kan 27.
LS-nya 27 kurangi 9, 18. Dah, ini 18 nih ke sini. Di sini 18. Kita mau ke bawah atau ke atas ya bebas saja. Ini 18, kita ke bawah dulu yang 5 ke 3 atau 3 ke 5, berarti LF 35. Kan di sini 18 ya, kita tulis 18. 18 LS-nya, LS 35, 18 kurangi 3, 15. Nah, berarti ini 15. Di sini 15. Berarti LF 23-nya 15. LS 23-nya 15 kurangi 3, 12. Nah, ini dari sini 12. Kita nggak bisa 2 ke 1, nggak bisa, kita tunggu dulu dari atas. Nah, kita lihat lagi nih yang 5 ke 4 berarti kan. Berarti ini LF 45 sama dengan kan ini 18 kan. LS 45, 18 kurangi 6, 12. Nah, ini 12. Berarti di sini LF 24-nya adalah 12, LS 24-nya adalah 12 kurangi 3, 9. Nah, di sini di note kedua di lingkaran 2, dia ada 2 waktu nih, ada 9, ada 12. Kalau perhitungan mundur atau backward pass, kita pilihnya yang paling kecil. Beda dengan yang tadi forward pass. Kalau yang forward pass, kalau ada dua waktu, maka kita pilihnya yang paling besar. Ini kita pilih yang paling kecil, berarti kita pilih 9, maka LF 12-nya adalah 9. Ini 9, maka LS 12-nya adalah 9 kurangi 9, berarti 0. Nah, dari perhitungan forward pass atau perhitungan maju dan perhitungan mundur atau backward pass, maka kita bisa dapat nih slack-nya. Ini kan slack-nya pasti 0 nih. 9 kurang 9, maka 0. Ini pun juga sama, slack-nya sama dengan 0. Yang ini slack-nya berapa nih? 12, 12, 0, 9, 9. Slack-nya sama dengan 0. Ini 18, 18, 12, 12. Ini slack-nya 0. Yang ini slack-nya juga 0. Yang ini slack-nya 27, 27, 18, 18. Ini 0, slack-nya ini slack-nya 0. Nah, ini 18 kurang 15, ini slack-nya, aduh. Ini slack-nya 3, ini 15 kurang 12, slack-nya 3. Yang ini 15, 12, slack-nya 3, 12, 9, slack-nya 3. Nah, udah. Jadi kita bisa dapat nih kan, garis edar kritisnya yang mana? Yang slack-nya 0, yaitu 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, ini critical path-nya jadinya 1 ke 2, 23, 24, 45, 56. Dengan total waktunya berapa? Nah, ini kan 12 aja kan waktunya 9. 24 itu 3, 45 itu 6. 56, 9. 9 tambah 3, 12, 12 tambah 6.
Nah, 27 minggu berarti. Nah, 27 minggu. Nah, itu CPM-nya. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, nah kita tentukan aktivitas yang akan di-crash. Kan aktivitas yang berada pada jalur kritisnya tadi kan, CP-nya kan tadi 1, 2, 4, 5, 5, 6. Berarti 1, 2 ini, 2, 4, 5, 5, 6. Nah ini total waktu crash-nya 5, 1, 3, 4. Nah, total biaya crash-nya ini, total biaya crash per minggunya adalah ini. Nah, dari sini kita lihat dulu, kan kita akan milih kan penentuan aktivitas yang akan di-crash. Pilihnya apa? Aktivitas yang akan di-crash itu harus berada pada jalur kritis. Ya ini kan udah di jalur kritis semua nih. Kemudian pilihlah aktivitas yang punya total biaya atau biaya crash per minggunya, persatuan waktunya itu terendah. Lihat yang di sini, yang terendahnya berapa? Kan 1000. Ini kan yang terendah. Ini kan yang minimal kan. Nah, maka aktivitas 1, 2 inilah ini yang akan kita crash. Nah, kita bintangin aja. Nah, ini kita crash. Nah, untuk penentuan aktivitas yang akan dilakukan crash, pilih aktivitas yang aktivitas pada garis edar kritis yang memiliki total biaya akselerasi persatuan waktu minimal dan kurangi waktu aktivitas tersebut semaksimal mungkin. Jadi maksimalnya berapa? Ya ini kan, 5 ini. Jadi kita bisa kurangi maksimalnya itu 5. Nah, dari tabel biaya akselerasi persatuan unit waktu pada langkah keempat, dapat diketahui bahwa aktivitas 1, 2 memiliki biaya akselerasi per minggu terkecil. Sehingga kita akan pilih dan kita akan lakukan crash di aktivitas 1, 2. Rinciannya begini, biaya akselerasi per unit waktunya itu sebesar 1000 kan. Tadi ini 1000. Nih. Kita bisa mengakselerasinya dapat dipercepat selama 5 minggu. Ini 5 minggu ini. Nah, berarti kalau kita pakai 5 minggu, kita gunakan 5 minggu, maka waktu aktivitas setelah di crash adalah waktu normal dikurangi dengan waktu crash yang digunakan. Jadinya, waktu normalnya kan aktivitas 1, 2 itu waktu normalnya 9. Kalau kita gunakannya 5 minggu, kita crash selama 5 minggu, maka kan 9 kurang 5, jadinya 4 minggu. Oke? Sudah. Nah, karena kita sudah crash, kita crash sebanyak 5 minggu, sehingga waktu aktivitas setelah di crash adalah 4 minggu, berarti kan kita gunakan 5 kan, berarti waktu proyek setelah di crash adalah waktu proyek awal dikurangi waktu crash yang digunakan. Waktu proyek awal tadi kan 27 ya, tadi yang dari hasil perhitungan CPM itu 27 dikurangi waktu crash yang digunakan itu sebanyak 5 kan, tadi kita ambil 5. Kita gunakan 5. Nah, berarti 27 kurang 5 berarti 22 minggu. Nah, di sini kan tadi di dalam soalnya ya waktu yang diminta itu 22 minggu atau X-nya itu. X-nya itu yang dimintanya 22 minggu. Nah, berarti kan udah tercapai nih 22 minggu. Ya berarti udah stop. Kalau udah stop, ya udah. Berarti biaya tambahannya berapa?
Biaya tambahan setelah di-crash adalah biaya crash per minggu dikalikan dengan waktu crash yang digunakan. Biaya crash per minggunya tadi 1.000 dikali dengan waktu crash yang digunakannya 5, berarti 1.000 kali 5 jadi 5.000. Nah, kemudian kita perbarui waktu kegiatannya. Kan kita sudah lakukan crash pada aktivitas 1.2, maka waktu aktivitas 1.2 mengalami perubahan dari 9 minggu menjadi 4 minggu, karena kita crash selama 5 minggu. Waktu crash yang kita gunakan itu adalah 5 minggu, berarti 9 dikurangi 5 adalah 4. Sehingga diagram jaringannya menjadi berubah begini. Tadinya dia 9, awalnya kan 9, jadinya 4. Yang lainnya sama. Nah, lama waktu proyek juga mengalami perubahan dari 27 minggu menjadi 22 minggu. Nah, karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, maka crash-nya berhenti. Nah, kemudian kan karena waktu aktivitas 1.2 mengalami perubahan, kita perbaharui, kita tentukan lagi garis edar kritis dan lama waktu proyeknya. Ini berubah dari tadinya 9 jadi 4. Yang berubah ini aja. Caranya seperti tadi lagi. Sama seperti tadi. Jadi ES12-nya 0, EF12-nya 4. Nah, itu kayak gitu lagi, kayak tadi pakai CPM lagi. Ini ES12, EF12, LS12, sebenarnya sih langkahnya ya begini. Kemudian kita ke bawah sini, misalkan yang ini berarti ES23. Di sini kan berarti 4 ya, karena ini udah 4, ini berarti ini 4, berarti ini 4. EF12-nya berarti 4 tambah 3, 7. Kemudian yang ini ES35-nya berarti ini 7, EF35-nya 7 tambah 3, 10. Nah, ini dari sini 10. Kita nggak bisa 56-nya, kita nggak bisa hitung dulu. Kita harus ngitung yang 24. Ini 24, berarti ini ES. 24-nya adalah 4, EF 24-nya adalah 4 tambah 3, 7. Nah, ini 7. Maka di sini ES 45-nya adalah 7, EF 45-nya adalah 7 tambah 6, 13. Nah, ini ada 13, forward pass yang dipilih yang terbesar, berarti kita pilih 13, maka di sini ES56-nya adalah 13. Berarti EF56-nya 13 tambah 9. Kita dulu. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 6. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 9 jadinya 22. Dah. Itu untuk yang forward pass. Yang backward pass-nya berarti kan LF56 sama dengan ini 22. LS56-nya adalah 22 kurang 9, 13. Nih, dihapus dulu yang ini. Berarti ini kan 13. 13 kalau kita ke bawah, berarti yang ke 53, berarti LF 35, 13,
LS 235-nya 13 kurangi 3, 10. Nah ini langsung aja dihitung slack-nya nih, kan bisa nih 22 ini slack-nya 0, 13 ini slack-nya 0, ini slack-nya 3, ini slack-nya 3. Oke, kemudian ini berarti udah, ini 10 ya, ini 10 berarti ini LF 23 sama dengan 10, ini 23 nih. LS 23-nya 10 kurangi 3, 7. Berarti ini 3, S-nya 3. Nah, ini S-nya 3. Nah, berarti ini 7. Dari sini 7. Kita nggak bisa langsung. Ini LF 45-nya, ini kan 13. 13 berarti slack-nya 0. LS 45-nya 13 kurangi 6, 7. Berarti slack-nya sama dengan 0. Ini berarti 7 di sini nih. 7 berarti LF 24-nya 7. Slack-nya sama dengan 0. LS 24-nya 7 kurangi 3, 4. Berarti slack-nya sama dengan 0. Nah ini ada 7, ada 4. Yang pilih minimal kalau backward pass. Berarti ini LF 12-nya adalah 4 yang dipilih, berarti slack-nya sama dengan 0, LS 12-nya sama dengan 4 kurangi 4 sama dengan 0, slack-nya sama dengan 0. Nah jadi waktunya berubah menjadi totalnya 22, sekarang yang CP-nya berubah nggak critical path-nya? Critical path-nya kan slack-nya 0 berarti 12, 24, 45, 56. Nggak berubah juga kan? Nah ini ya karena nggak berubah ya berarti, nah ini karena nggak berubah. Nah dari gambar dapat diketahui bahwa garis edar kritis setelah di crash masih terjadi pada kejadian atau pada aktivitas 12, 24, 45, 56 dengan nama waktu proyek adalah 22 minggu. Karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, yaitu 22 minggu, maka crash-nya berhenti. Nah, sehingga total biaya tambahan untuk mempercepat waktu menjadi 22 minggu adalah sebesar 5 juta. Nah, ini maksudnya ini kan tadi kan 5.000 tapi satuannya dalam Rp1.000, jadi 5.000 tambah 1.000 lagi jadi 5 juta kan. Jadi biaya, jadi ini seperti ini. Jadi waktu crash yang dipakainya 5, biaya crash per minggunya adalah 1 juta. Ini kan 1.000 dikali 1.000 lagi, berarti kan 1 juta. Dan jumlah biaya crash-nya adalah ya 5.000 kali 1.000 jadi 5 juta. Ini 5 juta ya, karena satuannya 1.000 ini. Nah ini. Nah, udah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Untuk crashing project. Karena ini kebetulan hanya aktivitas 1-2 yang dengan kebetulan aktivitas 1-2 kita crash terus kemudian dapat sesuai dengan waktu yang diharapkannya, maka udah berhenti. Kalau belum, misalkan bukan 22 minggu deh, misalkan 21 misalkan. Berarti kan kurang 1 minggu lagi kan, cari lagi aktivitas lainnya lagi. Aktivitas lain yang berada pada jalur kritis, kemudian kita crash lagi. Karena crashnya kurang, misalkan tadi 21, berarti kan kurang 1 minggu lagi, ya hanya pakai 1 minggu saja. Udah, gitu. Tapi aktivitas 1-2 nggak bisa dipakai lagi ya, dia udah selesai. Jadi udah selesai. Misal aktivitas yang lainnya kan yang di CP tadi misalkan kan ada 1, 2, 4, 45, 56. Berarti karena ini udah maksimal kita pakai, ini kan udah maksimal kita pakainya. Berarti sisanya hanya 45 atau 56.
yang kita bisa crash. Nah, dah sampai di situ. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada yang ditanya, tuh kayaknya selesai. Materinya selesai.